Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Febri Yuda. Biasa sih orang-orang panggil aku Febri. Ini aku mau sedikit sharing tentang beberapa. Nah, kalau untuk kali ini aku bahas satu aja dulu. Promil yang aku jalani pertama sampai ya mungkin 2 atau 3 bulan yang lalu. Nah, untuk promil ini kayaknya udah nggak asing ya untuk semua orang, karena rata-rata banyak yang menyarankan untuk orang-orang yang baru-baru nikah ataupun yang mungkin udah lama belum punya anak, mereka nyaranin untuk konsumsi ini. Apa yuk? Ini ya 2 kapsul ini, 2 obat ini. Nah, ini asam folat. Mungkin bisa dikonsumsi merek lain ya, tapi ada merek lain. Terus yang kedua adalah ini vitamin E, kebalik ya, ada vitamin E. Nggak tahu ya, nggak kelihatan mungkin karena silau. Kesempatan kali ini aku akan sedikit ulas. Aku bukan orang kesehatan, tapi paling nggak aku suka browsing, sering ya cari ilmu tentang kesehatan, karena ya meskipun kita bukan orang kesehatan, kita harus jaga kesehatan kita sendiri. Dan kita langsung aja bahas ya, apa aja sih yang harus kamu ketahui sebelum kamu ikut promil ini. Oke, kita lanjut. Jadi untuk promil ini, kenapa sih kok kita disaranin untuk konsumsi asam folat? Apa sih asam folat itu? Jadi untuk asam folat itu ya salah satu nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama ibu hamil, dalam proses pembentukan janin. Jadi menurut aku ya, untuk orang-orang yang peluang kehamilannya sangat tinggi, aku saranin deh untuk sebelum hamil atau mungkin ya sebelum nikah, ya mungkin 1 bulan sebelum nikah ya, kalian konsumsi asam folat sama vitamin E. Nah, orang kalau hamil muda, walaupun aku belum pernah hamil muda, tapi kan rata-rata ya, jadi rata-rata nggak doyan makan, nutrisi itu susah banget masuk. Kadang mau makan apapun yang bergizi, yang udah kita rencana nih, nanti kalau hamil kita makan ini, buah lah, yang susu apa. Nah, ternyata pada saat trimester pertama dia itu mabok. Nah, maboknya ini nggak mau makan, bawaannya mual, muntah, apalagi minum susu. Susu itu kan kadang bawaannya enak ya, kalaupun nggak hamil pun kadang ada beberapa orang yang susah minum susu, apalagi kalau lagi hamil terus enak. Aku nggak bayangin banget ya. Setahu aku sangat tubuh tuh sangat membutuhkan, terutama si calon jabang bayi itu. Jadi mulai pembentukan tulang, pembentukan inderanya, semua itu membutuhkan nutrisi. Nah, gimana ceritanya kalau misalkan si nutrisi kita kurang? Nah, naudzubillah min dzalik ya, kemungkinan besar si bayi bisa cacat dari dalam kandungan itu sudah cacat. Terus ada kelainan. Nah, itu hal-hal yang nggak banget kan, kita nggak ingin banget. Jadi aku saranin deh tanya. Jadi kalau untuk promil ini, berapa sih konsumsi yang harus kita konsumsi? Terus kira-kira ini kan sintetis ya, sintetis obat ini, kira-kira ada nggak sih yang lebih alami? Ada, banyak banget. Untuk yang vitamin E, nih vitamin E ya, untuk promil kalian jangan banyak-banyak. Kan biasanya dijual di pasaran itu mulai 100 sampai berapa ayu ya itu. Kalau Naturein yang besar itu kan yang orange ya, 200 atau 250 ayu. Nah, itulah. Yang jelas kita nggak boleh konsumsi berlebih, apapun yang berlebihan itu nggak bagus ya. Jadi kalian cukup yang 100 ayu aja. Kalaupun kalian nggak konsumsi Nature, kalian bisa beli Ever atau ya merek lainnya. Pokoknya jangan berlebih, apapun yang berlebih itu nggak bagus, oke? Jadi usahakan deh hanya 100 ayu aja sehari.
sama Volafitnya ini hanya 400 aja tuh. Nah, untuk minumnya aku pernah baca yang baik itu ini diminum setelah makan, kalau bisa pagi ya, pagi. Nah, untuk asam folatnya itu konsumsinya sebelum tidur malam gitu ya. Jadi jangan kebalik, ini habis makan pagi sarapan, ini mau tidur malam. Dan usahakan jangan kondisi perut kosong ya, ya paling nggak habis makan lah gitu, makan cemilan atau apa. Ini kebutuhan kita setiap hari itu kan ada batasnya ya. Untuk Volafit, nah aku pakai merek Volafit nih, sebenarnya nggak Volafit aja, semua Sun-E ataupun ya yang lain lah itu boleh-boleh aja kita konsumsi setiap hari, karena setiap hari kita juga butuh walaupun kita tidak hamil. Jadi kita ada batasnya untuk konsumsi harian sekitar 800 mcg, hanya itu aja. Nah, jadi kita harus benar-benar selektif nih kalau masak, ibu-ibu ya, benar-benar harus selektif apa yang kita makan. Kenapa? Karena gini, jangan kita mau promil nih, kita banyak-banyakin asam folat, harus banyak. Nah, nggak bisa, karena di saat kita kelebihan itu juga akan nggak ngefek gitu loh, malah yang ada mungkin bisa bahaya. Nah, kalau untuk bahayanya mungkin kalian bisa browsing sendiri ya. Sekarang artikel-artikel banyak banget, jurnal-jurnal ilmiah yang diupload juga banyak sekali, jadi kalian jangan bosan-bosan untuk cari ilmu. Nah, setahu aku hanya 800. Di saat kita kelebihan, mungkin yang kita konsumsi ya namanya kita makan tiap hari itu macam-macam ya. Nah, kadang kan bisa aja tuh kita udah makan asam folat, udah minum suplemen asam folat, ternyata ada tambahan asam folat dari apa yang kita makan. Nah, ternyata lebih nih dari 800. Kemana lebihannya? Setahu aku kelebihan itu nggak akan diserap tubuh, jadi dia akan keluar dengan urin kalian, dengan feses kalian. Jadi itu semua percuma kalau kalian ya konsumsi lebih gitu. Jadi cukupi aja. Kalau kalian beli asam folat ya, asam folat yang kayak gini, kalau yang aku beli ini 400 mcg ya. Jadi untuk sehari kalian hanya disarankan, kalau yang pakai yang sintetis itu maksimal 400 aja, jangan sampai 2 tablet sehari itu, karena apa yang kalian makan kan juga kadang ada yang mengandung asam folat. Dan untuk promil sendiri, sarannya aku lebih baik kalian promil berdua, karena kita nggak pernah tahu ya, kira-kira yang bermasalah sel tubuh, salurannya atau spermanya atau yang lain. Nah, kalau bisa gini, sarannya aku, jadi kalian itu komunikasilah sama suami, apapun promil yang kalian tempuh ya, selama suami bisa ikut, ajak aja. Karena punya anak itu kan kita nggak sendiri ya bikinnya, kita berdua, dan kita juga nggak tahu kira-kira ada kendalanya di mana, di pihak kita atau di pihak suami. Alhamdulillah selama ini suami aku selalu mendukung aku untuk promil apapun, sekiranya itu gak bahaya ya kita ikutin. Jadi jadi sebelum nikah dulu kan, zaman dulu tuh ada tes gitu kan, tes darah, golongan darah, terus tes HB, HIV kayak gitu-gitu kan, puskesmas. Nah, di situ aku sama bidanya disaranin untuk minum tablet tambah darah ya. Tablet tambah darah fungsinya biar HB aku itu terjaga. Di saat hamil ini sangat beresiko sekali kalau misalkan HB kalian itu rendah. Jadi usahakan HB kalian itu standar, karena di saat HB kalian rendah atau kalian sampai anemia itu akan sangat fatal ya, fatal banget. Jadi mulai saat itu, sebelum aku kenal Volafit, aku konsumsi Sangobion, merek Sangobion. Kalian bisa minum tablet tambah darah apapun ya, apapun. Tapi kalau aku waktu itu minumnya Sangobion ini ya,
aduh ini tinggal satu ini jadi aku minum Sangobion. Nah, dan akhirnya aku rutin setiap aku habis mens aku beli Sangobion, tujuannya biar HB ku tuh selalu normal. Nah setelah Sangobion selesai aku baru konsumsi Folafit sama vitamin E ya, terus aku minum ini nggak sengaja nih ya, nggak sengaja aku baca komposisinya. Nah sebelum itu aku pernah baca artikel ya, kalau kalian mau promil ya, promil memang disarankan untuk konsumsi asam folat sama vitamin E, tapi kalian coba cari asam folat yang ada kombinasi vitamin lain. Nah terus waktu aku lihat Folafit, aku browsing kandungannya, ternyata Folafit itu kandungannya ya cuma asam folat aja sebesar 400 mcg setahu aku ya. Nanti kalian bisa komen kalau seandainya ada kesalahan dari aku ya. Terus kebetulan waktu baca Sangobion ini, merek Sangobion, komposisinya tuh ternyata dia itu juga mengandung asam folat yang sama besarnya dengan Folafit, sama-sama 400 mcg. Hanya saja kalau Sangobion itu dia tuh ada multivitamin yang lain, ada mineral juga, terus ada kombinasi zat besi, ada vitamin C, vitamin B, B6, B12 dan yang lain. Teman beli Folafit, lebih baik kalian konsumsi ini Sangobion. Nah jadi fungsinya hampir sama ya, karena dia sama-sama ada asam folat, cuman dia ada multivitamin tambahan. Nah kalau kalian mau tambahin sama vitamin E nya ya silahkan, tapi menurut aku minum ini aja udah cukup ya, ini aja udah cukup. Kalau Sangobion kalian memutuskan untuk minum Sangobion aja, kalian, kalau aku sih biasanya minum pagi ya habis sarapan, tapi kalau kalian mau minumnya malam itu nggak apa-apa juga, cukup sehari sekali. Tapi kalau misalkan kalian habis menstruasi mungkin bisa ditambah jadi 2, tapi aku nggak saranin ya, aku saranin sehari 1 aja tiap hari. Tuh, itu aja dari aku, semoga bermanfaat. Kita ikhtiar bareng-bareng ya, semoga yang baca atau yang melihat video ini bisa terinspirasi, bisa dibuka jalannya, dipermudah datangnya anak, begitu juga dengan aku dan suami ya, kita saling support. Intinya jangan pernah negatif thinking sama Allah, kita harus tetap positif thinking. Ini mungkin masih belum waktunya, jadi kita harus sabar ya, sabar, ikhlas, legowo. Jangan pernah terlalu masukin omongan orang, karena bisa-bisa nanti kamu ganggu ada hormon kayak aku. Jadi cukup aku aja yang ngalamin, kita harus sama-sama kuat dan berbagi ilmu. Insya Allah ilmunya nanti bisa bermanfaat untuk orang lain juga gitu. Oke, see you, bye bye, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.